Di sebuah gereja yang tenang, suara khotbah damai tiba-tiba pecah oleh kemunculan sosok yang mengaku sebagai Habib, namun membawa ujaran penuh penentangan terhadap ajaran Kristen. Kerumunan yang tadinya khusyuk berubah menjadi gaduh, mata semua tertuju pada sosok kontroversial itu yang berani menantang iman yang mereka pegang teguh. Pendeta yang bijaksana pun maju meladeni argumen sengit, menciptakan ketegangan yang memuncak di antara jemaat. Namun, di balik perdebatan itu, tersembunyi sebuah perjalanan luar biasa dari konflik dan kebencian menuju pengakuan, pengampunan, dan transformasi iman yang menakjubkan. Sebuah kisah tentang kuasa kasih dan kebenaran yang tak terbantahkan, siap mengguncang hati siapapun yang menyaksikan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siang itu suasana di gereja Santo Markus sangat damai. Sinar matahari menembus kaca patri yang berwarna-warni, membentuk bayangan indah di lantai marmer yang berkilau. Jemaat yang hadir duduk rapi di bangku kayu, wajah mereka penuh pengharapan dan ketenangan. Di depan, di mimbar yang tinggi dan sederhana, Pendeta Gabriel sedang mempersiapkan diri untuk memulai khotbahnya. Suara organ perlahan mengalun, mengiringi nyanyian pujian yang dipimpin oleh paduan suara gereja. Semua terasa sakral dan penuh rasa syukur. Pendeta Gabriel mengangkat tangannya dan memulai khotbah dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ia berbicara tentang kasih Tuhan yang tak terbatas, pengampunan, dan damai yang hanya bisa ditemukan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kata-katanya mengalir seperti sungai yang tenang, menyejukkan hati setiap jiwa yang hadir. Anak-anak, orang tua, pemuda, dan orang dewasa mendengarkan dengan seksama, beberapa menitikan air mata terharu. Tiba-tiba, pintu gereja di bagian belakang terbuka dengan kasar. Suara langkah cepat dan gaduh terdengar, mengganggu kedamaian yang sedang berlangsung. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja masuk. Dia adalah seorang pria bertubuh sedang dengan janggut hitam rapi dan sorot mata tajam yang penuh amarah. Ia mengenakan pakaian seperti seorang habib, lengkap dengan sorban dan jubah panjang berwarna putih. Pria itu berdiri di tengah lorong, mengangkat suara dengan nada keras dan penuh tantangan. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian terus percaya pada ajaran palsu ini? Kristen adalah kebohongan besar yang menyesatkan jiwa-jiwa kalian, serunya dengan lantang. Suara pria itu menggema di seluruh ruangan, memecah keheningan yang tadinya sakral. Kerumunan mulai resah, beberapa orang saling bertukar pandang dengan ekspresi cemas dan bingung. Ada yang mencoba menenangkan diri, namun ada pula yang mulai berdiri dan menatap tajam pada pria tersebut. Pendeta Gabriel menghentikan khotbahnya dan melangkah maju dengan tenang, wajahnya tetap teduh meskipun ada ketegangan yang mulai terasa. Saudara, mari kita bicara dengan penuh hormat dan damai, ujar Pendeta Gabriel dengan suara lembut namun tegas. Gereja ini adalah tempat doa dan pengharapan, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Jika engkau punya sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikanlah dengan cara yang baik. Namun, pria itu tak menggubris kata-kata pendeta. Ia malah semakin lantang, menyerukan pendapatnya yang menentang Kristen dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan iman mereka. Kalian harus sadar, ini bukan jalan yang benar. Kembalilah ke ajaran yang sejati, jangan terbuai oleh doktrin yang penuh dusta. Kejadian itu membuat suasana semakin panas. Beberapa jemaat mulai berdiri dan berbisik-bisik, ada yang tampak takut, dan ada pula yang marah. Pendeta Gabriel tetap berdiri dengan tenang, menunggu pria itu selesai berbicara. Namun, yang hadir sudah bisa merasakan gelombang konflik yang mulai membayangi damainya gereja itu. Saat itu, seorang anak kecil berdiri di samping Pendeta Gabriel. Anak itu memegang sebuah kitab suci kecil dan menatap pria habib palsu dengan tatapan penuh keyakinan. Semua mata tertuju pada anak itu,
menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Damai yang sempat pecah itu seolah menunggu titik balik saat pergulatan antara kebenaran dan kebohongan akan segera dimulai. Pria yang mengaku sebagai Habib itu mulai mengeraskan suaranya, menyampaikan orasi yang mengandung penolakan tajam terhadap ajaran Kristen yang selama ini diyakini jemaat. Ia berbicara dengan penuh semangat, mengutip berbagai ayat dan hadits yang dimodifikasinya agar terdengar menentang isi Alkitab. Saudaraku, jangan biarkan dirimu terperangkap dalam ritual-ritual kosong yang dibuat manusia. Nabi kita mengajarkan tauhid yang murni, bukan salib dan patung-patung yang kalian sembah, teriaknya, membuat gemuruh dalam ruangan yang tadinya hening. Suaranya yang lantang, dipadukan dengan sikapnya yang berani dan gestur yang meyakinkan, membuat beberapa jemaat mulai ragu dan terganggu. Ia melanjutkan dengan berbagai tuduhan, menuduh Kristen sebagai agama yang menyimpang dan penuh kebohongan, serta menyebut pengikutnya sebagai orang-orang yang tersesat dan tidak tahu kebenaran sejati. Kerumunan yang tadinya duduk diam mulai bereaksi. Ada yang mengerutkan dahi, ada pula yang mulai murka. Beberapa orang yang tidak setuju dengan pria tersebut mulai berbisik-bisik, saling bertanya-tanya apakah yang disampaikan itu benar. Sementara itu, Pendeta Gabriel yang sejak awal tetap tenang, memandang pria itu dengan penuh perhatian dan kesabaran. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga membela kebenaran iman yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Bapak Habib, jika memang Anda ingin berdiskusi, mari kita lakukan dengan penuh rasa hormat. Gereja ini adalah rumah doa dan cinta kasih, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian, katanya perlahan, mencoba meredam suasana yang mulai memanas. Namun, pria itu seakan tidak peduli dengan ajakan damai tersebut. Ia malah semakin menyerang dengan kata-kata yang kasar dan provokatif, membuat beberapa jemaat berdiri dan menatapnya dengan waspada. Kalian di sini terus-menerus menipu diri sendiri. Membuang waktu dengan nyanyian dan khotbah yang sia-sia. Kebenaran ada pada ajaran Nabi Muhammad, bukan pada Yesus yang kalian sembah. Ia mengangkat tangan kanan seolah memberi peringatan keras kepada semua yang hadir. Suaranya yang tinggi dan gerak tubuh yang meyakinkan seketika menarik perhatian semua orang. Bahkan beberapa yang sebelumnya diam, mulai ikut berdiri dan mengangguk setuju, membuat suasana semakin tegang dan panas. Pendeta Gabriel tidak membiarkan suasana itu terus memburuk. Dengan suara tegas yang masih mengandung kelembutan, ia menjawab, memang benar, setiap manusia berhak memilih jalan hidupnya, dan kami di sini menghormati itu. Tapi saya percaya, damai sejati dan kasih yang tak terbatas hanya bisa ditemukan dalam Kristus. Kami tidak bermaksud memaksa siapapun, tapi jika engkau hadir di rumah ini, hormatilah kami dan percayalah pada kebenaran yang kami pegang. Kata-kata itu membawa ketenangan sejenak, meskipun ketegangan belum benar-benar reda. Beberapa jemaat menatap pendeta dengan penuh hormat, sementara yang lain masih ragu dan waspada terhadap pria yang menentang itu. Mata semua orang tertuju pada pria Habib palsu tersebut, yang kini mulai menunjukkan sikap tidak sabar. Ia merasa harus membuktikan bahwa ia benar dan pendeta salah, karena di hadapan ratusan mata ini, harga dirinya dipertaruhkan. Kalian ini hanya manusia yang haus kuasa dan takut kehilangan pengaruh, katanya dengan nada mencemooh. Ajaran kalian adalah tipu daya setan yang ingin menjauhkan manusia dari Allah yang satu. Seruannya kembali mengguncang gereja, membuat beberapa orang mengalihkan pandangannya dengan tidak nyaman. Namun, yang mengejutkan, seorang anak kecil yang sejak tadi berdiri di dekat pendeta Gabriel kini melangkah maju. Anak itu, dengan suara polos namun penuh keyakinan, berkata, kebenaran tidak pernah takut diuji. Jika Bapak benar, tunjukkanlah bukti yang nyata, bukan hanya kata-kata kasar yang hanya membingungkan orang. Semua yang hadir terdiam,
terpesona dengan keberanian dan ketegasan seorang anak kecil yang berani menantang pria dewasa itu. Pendeta Gabriel menatap anak itu dengan bangga, merasa bahwa anak ini adalah harapan mereka di tengah kekacauan. Seketika, perhatian seluruh jemaat beralih pada mereka berdua, pria Habib yang penuh kemarahan dan anak kecil yang penuh ketenangan. Perdebatan yang semakin panas dan penuh ketegangan itu menjadi pusat perhatian seluruh jemaat. Suasana yang awalnya damai berubah menjadi arena perdebatan yang memancing rasa ingin tahu dan kecemasan. Banyak yang mulai mempertanyakan, siapakah sebenarnya pria ini? Apa motifnya mengganggu ibadah mereka? Dan yang paling penting, apakah pendeta dan anak kecil itu mampu menjawab tantangan yang telah dilemparkan? Dalam hati, setiap orang menunggu dengan napas tertahan, menyadari bahwa momen ini bukan sekadar perdebatan biasa, tapi ujian iman dan kebenaran yang akan menentukan banyak hal di hari itu. Perdebatan di tengah gereja itu semakin memanas. Pria yang mengaku Habib itu mulai melontarkan argumen-argumen yang keras dan penuh kebencian, mencoba menggoyahkan iman jemaat. Kalian menyembah 3 Tuhan dalam satu, itu dosa besar. Di dalam Islam, hanya ada Allah yang esa, bukan Tuhan yang terpecah-pecah, katanya dengan suara yang bergetar penuh semangat, berusaha menimbulkan keraguan. Namun, Pendeta Gabriel tetap tenang, menjawab dengan suara yang mantap, "Saudaraku, kasihilah aku dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan kita adalah esa dalam keberadaannya, tetapi Dia hadir dalam kasih yang sempurna, yang dinyatakan melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan pembagian Tuhan, melainkan misteri kasih yang tak terpecahkan oleh logika manusia biasa." Jemaat menyaksikan dengan penuh perhatian bagaimana Pendeta Gabriel menjelaskan doktrin Tritunggal dengan bahasa yang sederhana tapi penuh kebijaksanaan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menyentuh hati dan membuka pikiran, membuat suasana yang semula panas menjadi penuh kekaguman. Anak kecil yang sejak awal berdiri di samping pendeta pun turut membantu, dengan mengutip ayat-ayat Alkitab yang kuat dan penuh makna. Dalam Yohanes 1:1 tertulis, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Firman Allah yang hidup, bukan sekadar manusia biasa, ucap anak itu dengan penuh keyakinan. Pria Habib palsu itu tampak mulai gelisah, karena argumen-argumen yang selama ini ia anggap kuat mulai terbalikan oleh kata-kata yang sederhana tapi mengena. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menyebut ajaran Kristen sebagai hasil campur aduk budaya asing yang tidak murni. Agama kalian hanyalah hasil penjajahan dan pengaruh Barat. Nabi Muhammad adalah yang terakhir dan paling sempurna, sedangkan Yesus hanyalah nabi biasa, katanya dengan nada yang menantang. Namun, Pendeta Gabriel dengan sabar menjawab, kebenaran tidak tergantung pada asal budaya atau waktu, tetapi pada kuasa dan kasih Allah yang nyata. Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal bagi semua yang percaya, bukan karena budaya, tapi karena kuasa Tuhan yang menyertainya. Setiap kali pria itu melontarkan tuduhan, Pendeta Gabriel dan anak kecil itu membalas dengan firman yang menyejukkan dan penuh hikmat. Jemaat semakin terpesona dan banyak yang mulai berbisik-bisik menguatkan iman mereka sendiri. Beberapa yang semula ragu, kini mulai mengangguk-angguk tanda setuju. Pendeta Gabriel mengangkat kitab suci dan berkata, "Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kita tidak takut pada perkataan manusia yang penuh kebencian, karena kita berpegang pada janji-janji yang telah Dia berikan. Mendengar itu, pria Habib palsu itu berusaha keras mencari celah untuk menyerang kembali, namun setiap kalimat yang hendak ia ucapkan terhenti oleh ketegasan dan kedalaman firman yang dipaparkan Pendeta Gabriel dan anak kecil tersebut. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, terpojok oleh kekuatan iman yang tidak ia duga.
Matanya yang semula penuh amarah kini mulai menampakkan keraguan. Sekali lagi ia berusaha menggerakkan lidahnya, namun suara dan argumennya terasa hambar dan tak berdaya di hadapan keagungan firman itu. Suasana gereja yang semula tegang perlahan berubah menjadi khusyuk. Semua orang menyaksikan pertarungan iman yang luar biasa ini, tidak hanya sebagai tontonan, tapi sebagai pelajaran hidup yang mendalam. Anak kecil itu melangkah maju, berkata dengan suara yang lembut tapi penuh ketegasan, "Tidak ada yang bisa mengalahkan firman Tuhan, karena itu adalah kebenaran yang hidup dan berkuasa. Siapapun yang mencoba menentangnya, akan menemui kebingungan dan kehancuran." Kalimat itu menggema dalam hati semua yang hadir, membuat mereka merasa dikuatkan dan diberi harapan baru. Pendeta Gabriel menutup kitab sucinya dan menatap pria Habib palsu itu dengan penuh kasih. "Kami mengundangmu bukan untuk bertikai tanpa tujuan, tapi untuk mencari kebenaran bersama. Mari kita bicarakan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, karena Tuhan kita adalah Tuhan kasih dan pengampunan." Pria itu terdiam sejenak, diselimuti kebingungan dan kekalahan yang mulai merayap dalam dirinya. Momen itu menjadi titik balik, di mana pergulatan iman tidak hanya tentang kata-kata, tapi tentang hati yang mulai terbuka pada kebenaran yang sejati. Perdebatan yang terjadi di dalam gereja itu tidak hanya menjadi ajang adu argumen biasa, tetapi mulai menyentuh inti dari keyakinan masing-masing pihak. Pria yang mengaku Habib itu semakin gencar menyerang dengan berbagai dalil yang ia anggap kuat, mencoba menggoyahkan iman jemaat yang mulai menguat. Ia berkata dengan nada penuh kebanggaan, "Kitab kalian telah mengalami perubahan dan penyimpangan selama berabad-abad. Bagaimana mungkin kalian percaya pada sesuatu yang sudah tercemar dan dirubah oleh manusia? Kami, umat Islam, memiliki Al-Quran yang terjaga kemurniannya dari awal hingga akhir." Ucapan itu sontak membuat beberapa jemaat terdiam, ada yang mulai merenung dan ada pula yang merasa terguncang. Namun pendeta Gabriel tetap berdiri teguh dengan sikap yang tenang dan penuh kebijaksanaan. "Memang, kitab suci kami telah melalui proses pewahyuan yang panjang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Setiap generasi memiliki tugas untuk menjaga dan memahami firman-Nya. Kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin kami dalam kebenaran, menjaga agar ajaran kasih tetap hidup dan tidak hilang," jawabnya dengan suara yang mantap dan penuh rasa damai. Ia memandang setiap mata yang memandangnya, mencoba menanamkan ketenangan dan keyakinan yang dalam hati jemaat yang hadir. Anak kecil yang berdiri di samping pendeta pun turut angkat bicara, mengutip ayat-ayat Alkitab dengan penuh penghayatan. Dalam 2 Timotius pukul 3:16 tertulis, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Ini membuktikan bahwa firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa, tidak bisa dihancurkan oleh waktu atau manusia, katanya dengan suara polos namun penuh keyakinan. Suara anak itu seperti angin sejuk yang menyapu keraguan dan ketegangan yang mulai menyelimuti ruangan. Pria Habib palsu itu tampak mulai kehilangan pijakan. Ia mencoba mengganti topik dengan menyerang sosok Yesus yang dianggapnya hanya seorang nabi biasa. Yesus hanyalah nabi seperti nabi-nabi lain, tidak lebih. Ia bukan Tuhan, dan klaim kalian yang menyebutnya anak Allah adalah bentuk kesesatan yang berbahaya bagi umat manusia. Namun pendeta Gabriel dengan tegas menjawab, Yesus bukan hanya nabi, Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan dunia. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita diberikan pengampunan dan hidup yang kekal. Ini bukan sekadar kepercayaan, tapi pengalaman iman yang nyata dan mengubah hidup banyak orang. Jemaat semakin terpaku mendengarkan dialog yang berlangsung. Beberapa mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah selama ini mereka benar-benar memahami makna dari pengorbanan dan kasih Yesus Kristus?
Perdebatan ini bukan sekadar soal kata-kata, melainkan soal jiwa dan keberanian untuk mempertahankan iman di tengah keraguan dan serangan. Pendeta Gabriel dengan penuh kelembutan berkata, "Saudaraku, iman tidak datang dari pendengaran saja, tetapi dari pendengaran firman Kristus. Marilah kita saling menghormati dan memahami, agar damai dan kasih tetap menjadi dasar kita semua." Pria Habib palsu itu mulai merasa terpojok dan frustrasi. Ia berusaha mempertahankan pendapatnya dengan keras, namun setiap kalimat yang keluar seakan tidak lagi berdampak seperti sebelumnya. Jemaat yang tadinya terpecah kini mulai menunjukkan tanda-tanda kembali bersatu dalam kepercayaan mereka. "Bukankah kita semua di sini ingin mengenal Tuhan yang benar?" tanya Pendeta Gabriel dengan suara penuh pengharapan. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, melainkan kasih dan pengampunan. Mari kita fokus pada itu. Ketegangan mulai mereda, tapi rasa penasaran dan keingintahuan jemaat tetap tinggi. Diskusi yang berlangsung semakin mendalam, bukan hanya sebatas teori, tapi pengalaman hidup dan kesaksian pribadi. Pendeta Gabriel membuka ruang bagi semua untuk bertanya dan menyampaikan keraguan, dengan harapan bahwa terang kebenaran akan menerangi setiap hati. Tuhan itu kasih, dan kasih mengalahkan segala keraguan dan kebencian, tegasnya sekali lagi, membuat semua orang yang hadir merasa hangat dan damai meskipun perdebatan masih terus berjalan. Setelah beberapa putaran argumen yang berlangsung dengan intens, suasana berubah menjadi sesi tanya-jawab. Jemaat yang penasaran mulai mengajukan pertanyaan. Ada yang bertanya dengan hati yang terbuka, namun ada pula yang dengan nada skeptis dan menantang. Pria yang mengaku Habib palsu itu juga ikut ambil bagian, mencoba mengajukan pertanyaan yang menurutnya akan memperlemah pendeta dan anak kecil itu. Ia bertanya, jika Yesus memang anak Allah dan Tuhan, mengapa dia tidak pernah menolak untuk disalibkan? Bukankah ini menunjukkan kelemahan dan kekalahan, bukan keilahian? Pertanyaan itu terdengar tajam, dan banyak yang menunggu bagaimana jawaban pendeta. Pendeta Gabriel menjawab dengan tenang, justru melalui penyaliban itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang terbesar. Dia rela menanggung dosa seluruh manusia agar kita dapat dibebaskan dan menerima hidup kekal. Itu bukan tanda kelemahan, tapi keberanian dan kuasa kasih yang tak terbatas. Ia lalu melanjutkan dengan mengutip Roma 5:8, "Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jawaban itu membuat jemaat merasa tersentuh dan semakin memahami makna pengorbanan Yesus. Pria Habib palsu itu berusaha menyerang kembali dengan pertanyaan lain. Jika Alkitab adalah firman Tuhan yang benar, mengapa terdapat banyak versi dan terjemahan yang berbeda? Bagaimana kalian bisa yakin mana yang asli dan benar? Pendeta Gabriel menjelaskan dengan sabar, perbedaan terjemahan memang ada, karena bahasa dan konteks budaya berbeda-beda. Namun, inti pesan dan kebenaran firman Tuhan tetap sama dan tidak berubah. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami kebenaran itu secara pribadi. Anak kecil juga menambahkan, firman Tuhan hidup di hati orang percaya, bukan hanya di atas kertas. Jemaat yang mendengarkan mulai merasa semakin yakin dengan jawaban-jawaban yang disampaikan. Namun pria Habib palsu itu tidak menyerah. Kalau memang Tuhan itu penuh kasih, mengapa ada begitu banyak penderitaan dan kejahatan di dunia ini? Apakah Tuhan tidak mampu menghentikannya? Pendeta Gabriel menanggapi dengan lembut, penderitaan bukanlah kehendak Tuhan, tapi akibat dosa manusia yang memilih menjauh dari kasih-Nya. Tuhan memberi kita kehendak bebas, dan kasih-Nya selalu ada untuk menyembuhkan dan menguatkan kita dalam kesulitan. Ia mengutip Mazmur 34:18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pertanyaan dan jawaban itu menjadi semakin tajam dan mendalam.
Jemaat ikut terbawa dalam suasana yang intens, bahkan beberapa mulai ikut mempertanyakan dan merefleksikan kepercayaan mereka sendiri. Anak kecil itu dengan polos dan berani bertanya, "Kalau memang ada yang benar dan salah, bagaimana kita tahu jalan mana yang harus kita pilih?" Pendeta Gabriel tersenyum dan menjawab, "Jalan itu adalah Yesus Kristus, yang berkata, 'Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.'" Dengan mengenal Dia, kita menemukan arah dan tujuan sejati dalam hidup ini. Pria habib palsu itu mulai terlihat kelelahan. Argumen-argumennya satu persatu dibalas dengan penuh keyakinan dan kebijaksanaan. Ia mencoba menyembunyikan kekalahannya dengan mengalihkan pembicaraan, tapi tiap kali ia membuka mulut, jawaban dari pendeta dan anak kecil itu selalu menguatkan jemaat. "Kebenaran tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh kebohongan," kata pendeta Gabriel dengan tegas, membuat suasana semakin hangat dan penuh keyakinan. Di akhir sesi, pria habib palsu itu tampak terdiam. Ia kehabisan kata-kata untuk membela pendapatnya. Jemaat yang hadir pun merasa bahwa kebenaran iman Kristen telah terjawab dengan jelas dan indah. Beberapa bahkan mulai menundukkan kepala, merenungkan kembali keyakinan dan perjalanan spiritual mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dulunya menjadi keraguan kini berubah menjadi pijakan iman yang lebih kuat. Perdebatan yang panas itu kini berakhir dengan damai dan harapan baru. Suasana di gereja makin memanas, tapi kali ini bukan lagi karena pertanyaan atau jawaban yang saling bertukar, melainkan karena pria yang mengaku habib palsu itu mulai kehilangan pijakan. Kata-katanya yang semula lantang dan penuh kepastian kini berubah menjadi bisikan-bisikan yang tidak jelas. Ia terdiam beberapa saat, mencoba merangkai kata, namun seolah kata-kata itu sulit untuk keluar dari mulutnya. Para jemaat menyaksikan perubahan sikapnya dengan campuran rasa heran dan simpati. Di antara mereka, rasa hormat pada kebenaran mulai mengalahkan rasa penasaran akan perdebatan. Pendeta Gabriel memandang pria itu dengan penuh pengertian dan kelembutan. "Saudaraku," katanya pelan namun jelas, "kebenaran firman Tuhan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membebaskan. Di hadapan Allah, kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah dan pengampunan." Suara pendeta yang tenang itu membelai suasana hati jemaat dan bahkan sang habib palsu yang mulai bergeming. Firman yang kita baca dan percaya ini adalah hidup, dan ia mampu mengubah hati manusia, termasuk hati yang paling keras sekalipun. Anak kecil yang selama ini setia mendampingi pendeta juga maju satu langkah, menatap langsung ke mata sang habib palsu dengan keberanian yang luar biasa. "Aku tahu banyak hal yang belum engkau pahami. Tapi aku percaya, kalau hatimu mau terbuka, Yesus akan menyentuh dan mengubahmu," katanya polos. Kata-kata itu seakan menjadi pukulan lembut yang menembus benteng pertahanan pria itu. Tangannya gemetar, dan wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini menunjukkan keraguan yang mendalam. Dalam keheningan yang menyelimuti, pria itu menghela napas panjang. Rasa malu dan beban batin yang selama ini dipendam mulai pecah. Ia menundukkan kepala, lalu mengangkat wajahnya dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku salah," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu selama ini aku membawa kebencian dan kebohongan. Aku menentang sesuatu yang aku sendiri tidak pahami. Aku minta ampun dan ingin mengenal Yesus yang kalian yakini." Suara pengakuannya itu mengguncang hati semua yang hadir, termasuk pendeta dan anak kecil yang tersenyum penuh kasih. Jemaat pun larut dalam suasana haru yang tak terelakkan. Beberapa mulai mengangkat tangan ke langit, bersyukur atas pengakuan itu, sementara yang lain meneteskan air mata bahagia. Pendeta Gabriel kemudian maju dan menyambut pria itu dengan pelukan hangat, tanda bahwa pengampunan dan kasih Tuhan telah diterima dengan sepenuh hati. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang berharga.
Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan menerima kasih-Nya, ujar pendeta dengan penuh keyakinan. Seiring dengan berakhirnya momen itu, suasana gereja yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi ruang kehangatan dan damai. Jemaat yang hadir merasa seperti menyaksikan mukjizat kecil yang nyata di depan mata mereka. Mereka melihat bagaimana kuasa kasih dan kebenaran mampu mengalahkan segala kebencian dan kesombongan. Bahkan anak kecil itu berdiri dengan bangga, tahu bahwa kepercayaan dan keberaniannya membawa dampak luar biasa. Pria yang dulunya penuh sikap menentang kini berubah menjadi pribadi yang lembut dan penuh kerendahan hati. Ia duduk bersama jemaat lain, mendengarkan khotbah dengan rasa syukur dan semangat baru. Sebuah perjalanan baru dimulai baginya, sebuah perjalanan yang membawa harapan dan kehidupan baru dalam terang Kristus. Semua yang hadir menyadari bahwa momen itu bukan sekadar perdebatan, tetapi titik balik yang membawa damai sejati. Dalam hening yang penuh makna itu, Pendeta Gabriel menutup dengan doa syukur dan harapan agar semua yang hadir terus dipenuhi oleh kasih dan terang Tuhan. Semoga kita semua terus kuat dalam iman, saling menguatkan, dan menjadi saksi kasih Kristus di dunia yang penuh tantangan ini. Doanya mengalun lembut, mengikat hati-hati yang hadir dalam satu ikatan iman dan kasih. Dengan begitu, babak baru dalam kisah iman mereka mulai terbuka dengan penuh pengharapan dan berkat. Setelah pengakuan yang tulus dan penuh haru dari pria yang selama ini mengaku sebagai habib palsu, suasana di gereja berubah menjadi momen yang sangat sakral dan penuh berkat. Semua mata tertuju kepadanya, bukan lagi dengan rasa curiga atau permusuhan, melainkan dengan penuh simpati dan harapan akan sebuah perubahan sejati. Pendeta Gabriel berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat sebagai tanda persaudaraan dan penerimaan tanpa syarat. Kata-kata pengakuan itu menggema dalam hati setiap orang yang hadir, seolah menuntun mereka untuk lebih memahami kuasa kasih yang mengubah jiwa-jiwa bahkan yang paling keras sekalipun. Pria itu, dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan baru, mengucapkan kalimat yang selama ini mungkin tak pernah terlintas dalam pikirannya. Aku menyerahkan segala kebencian dan penentanganku. Aku mau belajar mengenal Yesus, Sang Juru Selamat, dan hidup di bawah kasih-Nya. Ucapan itu seperti sebuah permulaan baru yang menggetarkan, membuka lembaran baru dalam hidupnya yang selama ini dipenuhi kegelapan dan kesombongan. Jemaat menyambutnya dengan tepuk tangan hangat dan senyuman penuh kasih, menyiratkan bahwa mereka menerima dan mendukung langkahnya menuju jalan yang benar. Pendeta Gabriel kemudian mengangkat tangan dan memimpin doa pengakuan iman bersama. Mari kita semua berdoa agar Tuhan menguatkan saudara kita ini dalam perjalanan iman barunya, memberikan damai sejahtera dan kebijaksanaan dalam setiap langkahnya. Suara doa itu mengalir khusyuk, mengisi ruangan dengan energi rohani yang mendalam. Jemaat ikut mendoakan, menumpangkan tangan mereka penuh harapan agar pria itu merasakan sentuhan kasih Tuhan yang nyata dan menyembuhkan segala luka dalam hatinya. Setelah doa, pendeta melanjutkan dengan pengajaran singkat tentang pengampunan dan anugerah Tuhan yang tak terbatas. Ia menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada jiwa yang terlalu hilang untuk dikasihi. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, katanya sambil menatap penuh keyakinan ke arah pria itu. Sekarang saudara telah membuka pintu hati, Tuhan akan menyertai saudara dalam setiap perjuangan dan kemenangan iman. Jemaat yang menyaksikan pengakuan ini merasakan getaran rohani yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis, tergerak oleh kesaksian nyata tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Anak kecil yang selama ini berani berdiri melawan kebencian juga tersenyum bangga, mengetahui bahwa doa dan keberaniannya telah menjadi berkat besar. Ia merasa seperti bagian dari mukjizat yang terjadi di hadapannya, sebuah bukti bahwa iman yang tulus dan sederhana bisa mengalahkan kebencian dan kebohongan. Pria yang dulu keras kepala itu kini duduk dengan tenang,
menatap sekeliling gereja dengan mata yang penuh keajaiban dan rasa syukur. Ia mulai bertanya pada pendeta tentang ajaran Yesus, bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, dan bagaimana mengatasi masa lalu yang penuh luka. Pendeta menjawab dengan sabar, memberikan arahan dan nasihat yang penuh kasih, menguatkan tekad pria itu untuk hidup baru dalam terang iman. Semua yang hadir merasa bangga melihat transformasi ini, menyadari bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata dan dapat menjangkau siapa saja. Momen itu pun diakhiri dengan nyanyian pujian bersama yang dipimpin oleh paduan suara gereja. Suara-suara bergabung menjadi satu, menyanyikan lagu-lagu yang mengangkat nama Yesus dan menyatakan syukur atas pengampunan dan keselamatan. Jemaat berdiri bersama, bergandengan tangan, merasakan kebersamaan yang tulus dan damai yang hanya bisa datang dari Tuhan. Pria yang dulu penuh kebencian kini ikut bernyanyi dengan wajah yang cerah dan hati yang terbuka, menandai awal dari perjalanan iman yang penuh harapan. Di luar gereja, matahari mulai tenggelam dengan warna jingga yang indah, seakan menandai akhir dari perdebatan yang panas dan awal dari sebuah kisah baru yang penuh damai dan kasih. Semua yang hadir tahu, hari itu bukan sekadar hari biasa, melainkan hari di mana kasih Tuhan menang, membawa hidup baru bagi jiwa yang dulu tersesat. Dengan hati yang penuh syukur dan iman yang diperbarui, mereka pulang membawa damai dan semangat untuk terus berjalan dalam terang Kristus. Setelah momen pengakuan dan pengampunan yang begitu mengharukan, gereja kembali dipenuhi oleh kehangatan dan semangat baru yang mengalir dari hati setiap jemaat. Pria yang dulunya dikenal sebagai habib palsu itu kini berdiri tegak di tengah-tengah mereka dengan wajah yang berubah total, bukan lagi dipenuhi keraguan dan kebencian, tetapi cahaya kedamaian dan ketulusan yang terpancar dari dalam dirinya. Ia mulai membuka diri, menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh liku dan gelap, sebuah kisah tentang bagaimana kebencian telah membutakan hatinya selama ini, dan bagaimana kehadiran kasih Kristus telah membalikkan seluruh dunia batinnya. Cerita itu disambut dengan haru oleh banyak orang yang merasa tersentuh dan terinspirasi untuk tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan pengampunan. Pendeta Gabriel, dengan senyum bijaknya, memimpin diskusi kecil setelah ibadah usai, mengajak semua jemaat untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan dalam perjalanan iman mereka masing-masing. Ia menegaskan bahwa iman adalah sebuah proses yang terus berkembang, dan setiap langkah kecil menuju terang adalah kemenangan yang patut dirayakan. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan dan godaan akan selalu ada, namun dengan fondasi yang kuat pada firman Tuhan dan komunitas yang saling menopang, setiap orang dapat bertahan dan bertumbuh dalam iman. Suasana yang penuh kehangatan itu membuat jemaat semakin merasa bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar yang saling mengasihi dan mendukung tanpa syarat. Pria yang baru bertobat itu juga mulai berperan aktif dalam komunitas gereja, mengikuti kelompok doa dan pelayanan sosial yang selama ini menjadi jantung kehidupan gereja. Ia merasa dipanggil untuk menebus kesalahan masa lalunya dengan berbuat kebaikan dan menyebarkan kasih yang pernah ia terima. Perlahan tapi pasti, kehadirannya membawa perubahan positif yang nyata, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang pernah menjadi sasaran kebenciannya. Banyak yang merasa terinspirasi oleh transformasi yang luar biasa ini, bahkan ada yang mulai bertanya-tanya bagaimana seseorang yang begitu keras dan menentang bisa berubah menjadi pribadi yang penuh kasih dan pengertian. Sementara itu, anak kecil yang dulu berani melawan dan menguatkan pendeta juga mulai mendapat perhatian khusus dari jemaat dan pendeta sendiri. Keberanian dan ketulusannya menjadi contoh nyata bahwa iman tidak mengenal usia, dan setiap orang, betapapun muda atau kecilnya, memiliki peran penting dalam karya Tuhan. Ia menjadi simbol harapan dan kekuatan, bukti hidup bahwa Tuhan memakai siapa saja yang mau membuka hati dan berserah padanya. Banyak orang tua yang mulai mengajak anak-anak mereka lebih aktif dalam kegiatan gereja, menyadari bahwa iman harus ditanam sejak dini agar tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah. Hari-hari berlalu dengan damai dan penuh berkat,
gereja menjadi pusat kehidupan rohani yang semakin hidup dan berkembang. Jemaat tidak hanya datang untuk mendengarkan khotbah, tetapi juga untuk berbagi, belajar, dan mengalami kasih Tuhan secara nyata dalam komunitas yang hangat dan menyenangkan. Perubahan yang terjadi membawa angin segar, menghilangkan rasa curiga dan permusuhan yang pernah ada, menggantinya dengan saling percaya dan menghargai. Ini adalah buah dari kerja keras pendeta, anak kecil, dan tentu saja dari mukjizat kasih yang tak pernah berhenti bekerja dalam hati manusia. Pada suatu malam yang tenang, Pendeta Gabriel mengumpulkan beberapa pemuda dan tokoh gereja untuk merencanakan program pengembangan pelayanan dan misi. Mereka membahas cara-cara baru untuk menjangkau orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan dan kebencian, bagaimana memberikan kesaksian hidup yang kuat dan menarik bagi mereka yang mencari pengharapan. Ide-ide kreatif muncul dari pelayanan sosial, pendidikan, hingga kegiatan seni dan budaya yang bisa mempererat ikatan komunitas dan menyampaikan pesan kasih Kristus dengan cara yang relevan dan menyentuh hati. Semangat itu membara, menandai awal dari sebuah gerakan yang lebih besar dan berpengaruh di masyarakat sekitar. Di tengah semua itu, pria yang dulunya habib palsu terus menggali dan mempelajari firman Tuhan dengan tekun, menyadari betapa dalam dan luasnya kasih yang telah diterimanya. Ia merasa dipanggil bukan hanya untuk menjadi bagian dari jemaat, tetapi juga menjadi saksi dan pelayan bagi mereka yang masih tersesat. Rencana-rencana untuk pelatihan pelayanan dan pembinaan rohani mulai disusun, dengan harapan suatu saat ia bisa berbagi kisahnya dan memimpin orang lain ke dalam terang yang sama. Perjalanan itu masih panjang, namun langkah-langkah kecil yang diambil hari demi hari membawa keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya, babak baru ini menjadi penegasan bahwa kasih dan pengampunan adalah kekuatan terbesar yang mampu mengubah hidup manusia. Dari sebuah konflik yang penuh ketegangan dan kebencian, lahir sebuah kisah harapan yang menggugah dan menginspirasi banyak orang. Gereja itu kini berdiri bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai rumah bagi jiwa-jiwa yang mencari damai dan keselamatan sejati. Semua yang hadir di sana merasakan bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana ilahi yang membawa terang dan kasih bagi dunia yang sangat membutuhkan. Di sebuah gereja yang awalnya penuh kedamaian dan khotbah yang menginspirasi, muncul seorang oknum habib palsu yang menentang ajaran Kristen dengan orasi penuh kontroversi, memancing perhatian dan ketegangan di antara jemaat hingga terjadi adu argumen sengit antara pria tersebut dan pendeta yang bijaksana. Pertukaran pendapat yang dipenuhi dengan ayat-ayat firman Tuhan dari pendeta dan seorang anak kecil yang berani, membuat suasana semakin memanas sampai akhirnya oknum itu kehabisan argumen. Dan tak mampu membantah kebenaran iman Kristen yang sederhana namun kuat, lalu dalam titik terpojok tersebut, ia mengakui kekalahannya dan membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, menandai awal transformasi yang luar biasa. Pengampunan dan penerimaan penuh kasih dari komunitas gereja menguatkan langkahnya menuju kehidupan baru yang penuh damai, di mana ia mulai aktif dalam pelayanan dan menjadi saksi hidup akan kuasa kasih Tuhan, sementara gereja pun berkembang menjadi komunitas yang hangat dan penuh semangat, membawa terang dan harapan bagi banyak orang di sekitarnya, sebuah perjalanan dari pertentangan dan kebencian menuju pengakuan iman dan kasih yang nyata, yang membuktikan bahwa kasih dan pengampunan Tuhan mampu mengubah jiwa dan membawa kehidupan baru bagi siapa saja yang mau membuka hati dan percaya.